Selamat pagi, saudara-saudara. Ini adalah minggu keempat kita bergereja di rumah, di mana para kepala keluarga diberi kepercayaan oleh gereja dan tentunya juga oleh Tuhan untuk memimpin ibadahnya bersama dengan anggota keluarga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Di dalam pembacaan kita ada di dalam Yosua pasal 7 ayat 22 sampai 26. Tapi saya hanya membaca ayat 26 untuk saudara, bunyinya demikian. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Saudara, bagaimana kita hidup menjauhkan diri dari dosa? Atau bagaimana cara kita harusnya di dalam kehidupan kita dengan dosa-dosa kita? Yosua mengajarkan 3 hal penting yang akan kita ingat hari ini. Yang pertama adalah jangan sembunyikan dosa apapun di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu marah. Akan adalah orang yang paling dekat dengan Yosua. Bahkan Yosua menyebutnya dia sebagai anak. Tetapi dia telah berbuat dosa, dia mencuri. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa mereka telah berubah kasih setia. Dan murka Tuhan turut atas bangsa Israel. Lalu kemudian mereka dikalahkan oleh kota Ai dan terus-menerus mengalami kesusahan. Dosa membuat orang mengalami penderitaan. Itulah sebabnya ketika Yosua akan menyerang kota Yeriko, malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, tempat engkau berdiri itu adalah kudus. Langkah awal keberhasilan adalah bagaimana belajar hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Hal yang kedua adalah jangan membiarkan dosa itu ada di dalam kehidupanmu. Itu yang dilakukan oleh Yosua, membasmi kesalahan, membasmi dosa yang ada. Dia memanggil Akan dan kemudian mereka menghukum sebagaimana hukuman yang layak bagi seorang yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Akan dipanggil oleh Yosua dan dikatakan engkau harus menghormati Tuhan. Karena dosa yang dilakukan Akan adalah dosa yang tidak menghormati Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah di dalam ayat yang saya baca. Didirikanlah batu peringatan. Setelah batu peringatan didirikan, maka surutlah murka Tuhan, kemarahan Tuhan. Jangan lupakan kemarahan Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan akan sangat marah dengan dosa. COVID-19 adalah pembelajaran yang sangat berharga. Di sana sini orang saling menyalahkan. Di sana sini orang saling menuduh. Tetapi orang lupa bahwa peristiwa ini adalah sebuah pembelajaran yang harusnya dapat kita jadikan perenungan. Mungkin ada maksud Tuhan sehingga kita mengalami pandemi ini. Berhenti saling menyalahkan, berhenti saling mengatakan sesat. Berhenti, apapun yang kita bisa lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Membersihkan kehidupan kita, merenungkan kembali. Karena dosa membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, amin.